Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, shalom puji Tuhan. Karya Tuhan begitu luar biasa, kasih-Nya begitu luar biasa, sehingga kita ada sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Kita akan memasuki minggu Advent yang ketiga. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Minggu ini kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga. Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada untuk beribadah, kami boleh ada saat ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan memberikan hati, memberikan segala tubuh jiwa roh kami ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan di akhirnya, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan terus berakar, bertumbuh, berbuah dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari kita nyatakan iman kita, menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi
Mari jemaat yang terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan pujian yang terbaik dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mulia bagi Allah. Sama-sama katakan. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karya-Mu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya
Mari sama-sama kita lebih sungguh lagi masuk ke hadirat Tuhan, lebih bersyukur lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita membenarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita menerima hadiah Natal, hadiah yang begitu kekal yang daripada Tuhan. Katakan sama-sama, waktu kecil kita merindukan Natal. Terima kasih Tuhan. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Ia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lalu dapati jalan kehidupan, dan kala ku bukakan hatiku bagi Dia, dalam ucapanku, dalam segala hal, ku ingin memuji Dia, puji Dia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman Ya Tuhan, sungguh benar sebagaimana pujian kami yang menyatakan
bahwa anugerah Tuhan, kedatangan-Mu memberi kehidupan yang baru bagi setiap orang percaya ya Tuhan. Bahkan kedatangan Tuhan ke dalam dunia membebaskan kami daripada penghukuman yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami ya Tuhan, sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami saat ini datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersama-sama mendengarkan firman. Kiranya Tuhan bukakan hati kami, supaya kami semakin memahami apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Yaitu ada hadiah yang sempurna yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang akan kami gunakan saat ini. Untuk kami duduk diam bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan. Juga untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan berkati, biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu, kiranya Tuhan perkenankan melayakan, sehingga apapun yang disampaikan dalam berdasarkan daripada kuasa Tuhan yang berbicara kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa beribadah bersama. Semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu hal, yaitu dengan tema yang diberikan bagi kita adalah hadiah yang sempurna. Siapa di tempat ini yang tidak menyukai hadiah? Ada? Ada yang tidak menyukai hadiah? Tentu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu, saya juga menyukai hadiah ya. Setiap orang, bahkan siapapun pasti menyukai hadiah. Nah itu orang dewasa, anak-anak, siapapun, laki-laki dan perempuan pasti menyukai hadiah. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu dapat membacakan keseluruhannya sampai ayat yang ke-26 di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan baca di dalam ayat pertama hingga sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya bacakan ayat pertama, yang merasa kaum pria bacakan ayat kedua, dan yang wanita bacakan ayat yang ketiga. Jika sudah ketemu, kita akan baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sepertinya kita tidak kompak ya pagi ini. Saya bacakan ayat 4, nanti ayat 5-nya kaum pria, ayat 6-nya kaum wanita, supaya kita kelihatan serasi. Amin. Sepertinya kita tidak serasi ya. Oke, kita lanjut. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?
bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Di dalam ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke Bapak Ibu, demikian untuk pembacaan kita. Nanti Bapak Ibu dapat membacakan keseluruhan ayatnya di rumah masing-masing. Nah, jemaat dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah hadiah yang sempurna. Ya, kita hari ini memasuki masa Advent yang ketiga, yaitu seharusnya masa Advent yang penuh sukacita, dan kita pun hendaknya bersukacita karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin tahu apa yang istimewa dari sebuah gambar ini. Apakah keretanya? Apakah karena warna bajunya? Apa yang paling istimewa Bapak Ibu? Hadiahnya. Oke. Ini adalah gambar Sinterklas ya. Ada Santa Claus, ada Sinterklas. Nah, jadi Sinterklas ini sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak di dalam ceritanya. Bahwa ketika malam Natal ia membagi-bagikan bingkisan, kado kepada anak-anak, bahkan kepada orang dewasa sekalipun. Hadiah atau kado yang diberikan ini diyakini tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti apa yang sedang dimimpikan, seperti apa yang sedang diinginkan, dan dia akan mengantarkan apa yang kita impikan. Maka dari itu setiap malam Natal banyak orang menantikan sebuah kado, entah itu kado dari orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan pacar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, apa yang istimewa dari kado ini? Atau adakah orang lain yang dapat memberikan kado yang lebih istimewa, yang lebih mengetahui di dalam kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah hanya Sinterklas atau ada orang lain? Ada orang lain yang bisa mengetahui kebutuhan kita? Mungkin kita berpikir, oh tidak ada, hanya Sinterklas yang tahu. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ternyata yang dapat memberikan satu bingkisan, satu kado yang istimewa sebagaimana yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, bukan hanya Sinterklas, tetapi Allah Bapa. Dia lebih mengetahui apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia bisa tahu, bagaimana dia bisa mengerti dan memahami apa yang sedang kita butuhkan. Dan apa perbedaan kado dari Allah Bapa dengan Sinterklas? Yang pertama, jika Sinterklas memberikan sebuah bingkisan berbentuk barang, berbentuk sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi jika Allah Bapa memberikan satu bingkisan, yaitu anaknya datang ke dalam dunia, apa perbedaan keduanya?
Perbedaannya adalah kado bersifat duniawi, sementara. Tetapi yang Allah Bapa berikan di dalam kehidupan kita, kedatangan Yesus ke dalam dunia, sifatnya kekal, selama-lamanya. Kalau kita tahu, wah, berita Natal, kelahiran Yesus sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi kado yang Yesus berikan tidak pernah memudar, dimakan oleh waktu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mendapat sebuah bingkisan, berapa lama bingkisan itu bertahan di dalam hidup kita? Saya masih ingat waktu dulu saya malam Natal dibelikan oleh orang tua saya sebuah sepatu. Saya begitu mengasihi sepatu itu. Bahkan sepatu itu adalah sepatu yang saya impikan. Dan mama saya tahu kalau saya sedang memikirkan sepatu itu dan dia beli. Saya begitu bahagia, begitu senangnya. Tetapi ketika saya pergi jalan-jalan dan saya berhenti di salah satu tempat warung makan, dan di sana itu ada beberapa tempat kalau kita masuk ke warung makan sendalnya dilepas Bapak Ibu ya, kita taruh di luar, jadi kita jalan kaki masuk itu dulu. Dan saya taruh sepatu saya di situ, sepatu baru Bapak Ibu. Pas saya pulang tidak ada lagi sepatunya, yang ada hanyalah bekas sepatu. Nah Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, hadiah yang diberikan itu tidak panah, itu sementara, ada waktunya, ada masanya akan habis. Tetapi hadiah yang Allah Bapa berikan bagi kita, kedatangan Yesus ke dalam dunia, itu kekal selamanya. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya jemaat dikasih Tuhan? Apakah kita sebagai orang percaya hanya sebatas, oh ya, saat ini kita merayakan masa-masa Natal, saat ini kita merayakan masa-masa yang luar biasa. Apakah karya Tuhan hanya sebatas di dalam pengagungan kita kepada Tuhan? Apakah hanya sebatas di dalam rasa syukur kita, tetapi tidak hidup di dalam kehidupan kita? Bagaimana jemaat dikasih Tuhan hadiah Natal itu di dalam kehidupan kita? Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, yaitu di salah satu gereja. Jadi dia menulis sebuah artikel yang judulnya adalah hadiah yang terindah. Jadi di dalam artikel itu dia mengungkapkan bahwa ia mengalami suatu hadiah yang luar biasa dari orang tuanya. Bahkan yang lebih menarik, ada salah satu hadiah dari seorang anak kecil. Suatu ketika seorang anak kecil berusia 9 tahun, dia pergi bersama-sama dengan ibunya ke tempat perbelanjaan, yaitu tempat penjualan pernak-pernik Natal pada saat itu. Dan ketika mereka melalui suatu toko, mereka melihat di depan toko itu terpampang sebuah tulisan yang berbunyi demikian: hadiah yang tidak pernah berhenti memberi. Jadi anak ini dia penasaran, hadiah apa sih yang tidak pernah berhenti memberi? Dia tanya ke mamanya, kira-kira hadiah apa? Mamanya cuma senyum, karena mamanya bingung, hadiah apa yang kira-kira yang tidak pernah berhenti memberi. Ketika mereka melewati beberapa toko, yang melihat pohon Natal, yang melihat di situ ada gambar Tuhan Yesus yang ditempelkan di situ, bahkan ada pernak-pernik Natal lainnya. Dan waktu pulang ia berkata kepada mamanya, saya tahu mah apa yang dikatakan di tulisan itu, hadiah yang tidak pernah berhenti memberi. Lalu mamanya jawab, jawabannya apa? Dia bilang, Yesus datang ke dalam dunia. Itulah hadiah yang tidak pernah berhenti memberi. Kenapa demikian jemaat yang dikasih Tuhan? Apa maknanya ketika Yesus datang ke dalam dunia? Mungkin kita berkata, wah itu ceritanya dulu, sekarang kan beda. Apalagi generasi Z, mana ada yang tahu.
tentang kelahiran Yesus. Tetapi hadiah yang Allah Bapa berikan tidak pernah berhenti memberi di dalam hidup kita. Entah itu cucu kita, bahkan siapapun mereka akan menerima anugerah Allah. Ini sesuatu yang luar biasa di dalam keyakinan kita mengikut Tuhan. Ini anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hadiah ini tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan terus berkepanjangan. Karena sifatnya kekal selamanya. Ini hadiah yang tidak pernah ditawarkan oleh siapapun. Tidak ada yang dapat melakukannya. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Ini sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa maknanya di dalam kehidupan kita dengan kedatangan Yesus? Cuma dikasih Tuhan, jika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa Tuhan datang? Yang kita kenal di dalam Yesus mau datang ke dalam dunia. Kenapa hal ini kadang-kala dilakukannya? Cuma dikasih Tuhan ketika Adam dengan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka konsekuensi adalah penghukuman. Dan penghukuman ini tidak ada yang dapat menawarkannya. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Tidak ada yang dapat membebaskannya. Yaitu harus ada korban yang sempurna, yang tidak berdosa. Tetapi di dalam dunia tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Maka ketika Allah melihat hal itu, ia rela, ia berinisiatif sendiri, ia datang ke dalam dunia dengan kelahirannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cuma dikasih Tuhan, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan. Kadang kala orang berkata, oh ya, saya bisa selamat karena saya perbuatan saya. Itu sesuatu yang keliru. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Maka jangan seorang pun ada yang menganggap bahwa keselamatan dapat saya peroleh sendiri. Itu sesuatu yang keliru. Keselamatan hanyalah usaha hasil daripada anugerah Tuhan bagi setiap kita. Ini sesuatu yang luar biasa cuma dikasih Tuhan. Kita tidak layak menerima hal ini. Dikatakan kita semua adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak layak, seharusnya kita dihukum mati. Tetapi dia rela datang ke dalam dunia. Sama dengan kita. Dia rela menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu, kira-kira jika ada orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan, apa yang kadang-kala kita lakukan? Memarahi? Ataukah kita yang mau dimarahi? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Ayo. Jujur ya, gak apa-apa ya kita jujur di dalam sini. Memarahi atau kita yang dimarahi? Puji Tuhan ya, sama Bapak Ibu ya. Ini sesuatu hal yang sering sekali dilakukan di dalam kehidupan kita. Entah itu siapapun orangnya. Ketika orang berbuat satu kesalahan, maka yang sering muncul adalah memarahi. Bukan dimarahi. Tetapi Yesus, dia datang mau dimarahi, mau menerima penghukuman. Seharusnya kita yang dihukum mati, tetapi Yesus, dia datang ke dalam dunia, dia mau dimarahi gara-gara kesalahan kita. Ini satu yang luar biasa jemaat dikasih Tuhan. Lalu yang kedua adalah ia datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa.
Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di sini ada satu hal yang ini bukan pembedaan, ada orang benar, ada orang berdosa. Tetapi kadangkala di dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala ada orang merasa benar, ada orang merasa tidak butuh lagi Tuhan, ada orang yang merasa saya tidak perlu lagi mencari Tuhan, semuanya sudah damai sejahtera. Di sini menunjukkan satu kesombongan. Maka Tuhan mengatakan, saya datang bukan untuk orang yang merasa benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Kita ingat bagaimana cerita Lazarus dengan orang kaya. Lazarus adalah orang yang sangat miskin, bahkan hidup pun dia duduk dengan mengangkat tangannya ke atas, yaitu dia meminta-minta supaya dia bisa hidup, membeli makanannya. Tetapi orang kaya berpesta pora, orang kaya berkelimpahan. Dan jika kita lihat akhir ceritanya, siapa yang merasakan sesuatu hal yang luar biasa? Yaitu Lazarus. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Apakah salah orang kaya ini? Apakah kedudukan sebagai orang kaya salah? Tidak, cuma dikasih Tuhan. Tidak salah. Apa yang salah? Yaitu adalah hati dari orang-orang tersebut. Orang kaya merasa dia tidak butuh Tuhan karena semuanya sudah tercukupi. Dia bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Tetapi Lazarus yang hanya bergantung kepada Tuhan di dalam kelemahannya, ketidakberdayaannya, dia selalu ingat akan kasih Tuhan. Dia selalu meminta akan anugerah Tuhan. Di sini menggambarkan adalah bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kita, apakah kita sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan? Apapun kedudukan kita saat ini Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Entah kita pengusaha, apapun kedudukan kita, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah kita seperti orang yang merasa haus dan lapar? Apakah kita seperti orang yang tidak berkecukupan? Kita butuh anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga jemaat dikasih Tuhan adalah sukacita yang memberi pengharapan. Makna daripada kedatangan Tuhan adalah sukacita yang memberi pengharapan. Jika kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang kelima berkata, dengarkanlah hai saudara yang kekasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ini sesuatu pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita orang yang tidak layak, kita orang yang harus dihukum mati, tetapi Dia mengatakan yang beri anugerah yang luar biasa, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya akan dianugerahkan kehidupan yang kekal. Ini suatu janji Tuhan bagi kita. Kenapa sampai hal ini dimunculkan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Jika kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sini ada suatu cerita bahwa ada orang kaya dengan orang miskin. Ini kejadiannya di sinagoge, di rumah Tuhan. Dan ketika orang itu masuk beribadah, lalu orang-orang itu mengatakan kepada orang yang sangat kaya, duduklah di tempat yang bagus, duduklah di tempat yang baik. Tetapi kepada orang yang miskin, berpakaian jelek, berpakaian buruk, dia mengatakan duduklah di sebelah sana, duduklah di bawah. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di sini mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Tidak ada kedudukan yang dapat memberikan suatu pengharapan di hadapan Tuhan, tetapi adalah anugerah Tuhan. Semuanya sama, semuanya rata. Entah itu kita orang yang berada berkelebihan, entah itu kita orang berkekurangan, semuanya anugerah Tuhan bagi siapapun, laki-laki, perempuan, orang tua, orang masih muda. Kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Kita diberi anugerah oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Ini janji pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan,
Jika demikian, apa yang harus kita lakukan jika kita mendapatkan anugerah Tuhan? Kira-kira apakah Bapak Ibu akan berbagi ataukah akan menyimpannya sendiri? Apakah akan berbagi atau menyimpannya sendiri? Nah, ini pertanyaan buat kita ya, jawab masing-masing Bapak Ibu ya. Kita akan melihat satu buah video, boleh diputar. Puak. Áo, xì đi. Trên đáy phồm. ไม่ตายมึงซื้อยี่ห้ออะไรมาเนี่ย เชนไดไงอ้าวมึงจะไปไหน กำลังกูดิ กลับไปไหม อ๋อ จะกลับไปบอกเพื่อน ว่าเชนไรกระจอก พี่ยังไม่ตาย ใช่ มันทำอะไรพี่ไม่ได้ ต่อไปนี้ พวกเราจะไม่ตาย ตาย แตะ แล้วตาย จงไม่บอกพวกทุกตัว พวกเราพร้อมทุกตัวแล้วพี่ บอกพวกมันว่า ว่าอะไรพี่ ว่าอย่ามาแตะตัวกู อ้าวเฮีย เกี้ยง เช่นไดโฟมฆ่าปลวก ตาย ตาย เช่นไดโฟมฆ่าปลวก ตาย ตาย Bahwa ia tahu bahwa semprotan itu adalah berbahaya, tetapi dia merasa dia kuat, dia hebat. Akhirnya dia tantang semprotan itu, dan dia merasa dia kuat, dia hebat, dia pulang. Ternyata hal itu adalah membawa sesuatu yang buruk bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kadang-kala di dalam kehidupan kita orang percaya pun demikian. Kenapa? Karena kita merasa kita adalah orang yang kuat. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Maka dari itu semuanya adalah sesuatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Bahkan kita kadang menjauh daripada persekutuan. Apalagi saat ini Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita jarang, kegiatan kita sudah jarang. Ikut doa, ikut konsel dan lain sebagainya, suatu yang jarang. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan, bahwa kita merasa kita orang yang tidak butuh Tuhan. Ini sesuatu hal yang harus dihindari dalam hidup kita. Lama-kelamaan semuanya akan hancur. Keluarga kita dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jemaat dikasih Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Jika kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kadang-kala kita berkata, ya saya orang percaya, saya orang mengikut Tuhan, seorang yang sudah percaya kepada Yesus.
Tetapi di dalam kenyataannya kita hanya sebatas sampai percaya, tetapi belum sampai masuk di dalam apa yang kita percayakan. Di dalam kita meresponi anugerah Tuhan, hal ini harus kita pikirkan baik-baik, bahwa hadiah itu bukan hanya sebatas pengagungan di dalam hidup kita, tetapi hadiah itu harus dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, harus dapat kita jalani dan kita pakai di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan jika demikian, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Jika kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8, dia berkata demikian, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kita diminta untuk meresponi sebagaimana anugerah Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Yuk kita bersama-sama menyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yuk sama-sama kita memberikan hal-hal yang orang lain belum dengar, orang lain belum ketahui. Mungkin di rumah kita ada saudara kita, mungkin di rumah kita ada keluarga kita, di tempat pekerjaan ada pegawai kita, dimanapun kita berada. Yuk sama-sama kita belajar untuk meresponi anugerah Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Yang kedua adalah tidak ada perbedaan. Kadangkala ketika kita melakukan sesuatu hal, kita lihat dulu siapa orang ini ya. Apakah dia orang yang baik ataukah dia orang yang kurang baik? Siapa orang ini ya? Apakah dia orang yang mengasihi saya atau tidak? Siapa orang ini? Apakah dia orang yang bisa membalas kebaikan saya? Kadangkala kita berbuat demikian. Tetapi anugerah Tuhan mengingatkan, anugerah Tuhan tidak memandang siapapun kita. Semuanya sama, semuanya menerima anugerah Tuhan. Maka kita pun yuk sama-sama, ketika kita melakukan tanggung jawab kita, kita pun tidak memandang perbedaan. Mari sama-sama kita meresponi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah memiliki belas kasihan. Kenapa harus ada belas kasihan di dalam hidup kita? Kita harus ingat bahwa kita juga terlebih dahulu adalah orang yang dibelas kasihan oleh Tuhan. Yuk sama-sama kita melakukan 3 hal ini. Biarlah jemaat yang dikasih Tuhan, melalui perenungan hari ini, di dalam kita meresponi anugerah Tuhan, hadiah yang sempurna, kita pun dapat berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena hadiah itu harus hidup di dalam hidup kita. Hadiah itu harus masuk di dalam diri kita. Bukan hanya sebatas pengagungan, oh ya saya sudah jadi orang percaya, kita bangga. Tetapi kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jemaat dikasih Tuhan, di dalam Advent yang ketiga saat ini, saya mengajak setiap kita merenungkan apa yang akan kita lakukan di dalam masa-masa memperingati hari kelahiran Tuhan. Hadiah apa yang akan kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita? Mungkin kita ingin menyampaikan berita ini, tetapi kita masih tidak berani. Jangan takut jemaat dikasih Tuhan. Kita mulai bersama-sama belajar. Kadangkala ketika saya menceritakan tentang Tuhan, kadangkala saya tidak disukai oleh orang. Kadang suatu ketika saya ikut main olahraga, kadangkala saya cerita tentang Yesus. Besoknya saya tidak ditegur lagi sama orang itu. Ya sudah, nanti tidak apa-apa. Ya. Kadangkala seperti itu jemaat dikasih Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar. Hadiah apa yang mau kita berikan buat orang di sekitar kita. Karena kita meresponi anugerah yang sudah Tuhan berikan, hadiah yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan sebentar.
Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saat ini ingin lakukan di dalam meresponi anugerah Tuhan. Bahwa kita mau bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan memberikan hadiah yang sempurna bagi kita. Dan kita pun mau memberikan sesuatu yang indah bagi orang-orang di luar sana. Supaya mereka juga boleh mendengar bahwa ada Tuhan yang begitu mengasihi setiap orang. Ada Tuhan yang begitu menyayangi setiap orang. Dia tidak menginginkan seorang pun ada yang terhilang. Dia begitu menyayangi kita, bahkan orang lain. Ya Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap kami yang datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kau mengasihi kami tanpa memandang rupa kami, tanpa memandang kedudukan kami, tanpa memandang siapapun kami ya Tuhan. Kau rela mati buat kami. Dan kematian memberikan kebangkitan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Karena dia menderita. Mari Bapak Ibu kita meresponi anugerah Tuhan dengan sama-sama menyanyi satu pujian karena kita sebagai respon di dalam doa kita. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang baik lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, tidak hanya sebatas di dalam percaya, tetapi kami dapat hidup menerima Yesus di dalam diri kami. Dan kami pun dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang diberkati firman Tuhan kita katakan amin. Oke. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pengumuman kita hari ini. Ada beberapa hal yang
Tuhan. Pertama adalah pada tanggal 25 Desember akan dilaksanakan Natal, dan bagi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan diharapkan mendaftar dulu. Jadi pendaftarannya terakhir sampai tanggal 22 Desember. Ya, bisa WA ke saya dan bisa ke Ibu Yusi. Bahkan bisa ke Musa dan Semu juga. Bapak Ibu jika tidak mendaftar, mohon maaf sekali. Ya, pada hari hanya ujuk-ujuk datang. Maaf sekali, kita tidak terima. Karena kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Apalagi saat ini sedang masa-masa yang begitu rawan. Mari kita sama-sama melakukan tanggung jawab kita masing-masing supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah ada ibadah Natal Worship Kit. Bagi orang tua yang punya anaknya dapat silakan menganjurkan anaknya untuk mengikuti ibadah Natal Worship Kit yang dilaksanakan secara online. Dan yang ketiga adalah ada atestasi masuk Ibu Ratna, dan kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kami dari Majelis dan Hamba Tuhan menghimbau setiap kita untuk sama-sama menjaga 3M dimanapun kita berada. Karena saat ini situasi di Bandung sedang sulit, biarlah setiap kita pun dapat senantiasa bergandengan tangan untuk bersama-sama melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Itu ingat pesan Ibu, 3M, jangan lupa dimanapun kita berada, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Oke, saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Dan sebelum kita masuk doa syafaat, mari kita Jemaat, mari berdiri, kita sama-sama memuji lagu pengutusan karena kita. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kembali kami datang ke hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami berserah untuk kehidupan kami. Tuhan yang tahu, melihat dan mendengar keadaan yang saat ini terjadi di tengah-tengah tempat kami ya Tuhan. Secara khusus di kota Bandung, bahwa banyak orang yang terpapar COVID-19. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, sehingga penyakit ini dapat cepat berlalu. Dan obat-obatan bahkan vaksin boleh cepat datang ya Tuhan. Sehingga banyak orang terselamatkan. Dan juga untuk setiap masyarakat ya Tuhan, boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tanggung jawabnya, untuk mematuhi setiap protokol kesehatan, bahkan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga terciptanya kedamaian, ketentraman di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk hal-hal ke depannya yang akan kami lakukan untuk ibadah Natal yang kami laksanakan secara onsite. Kiranya jika hal ini berkenan di hadapan Tuhan, biarlah rencana Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi
Tapi jika ada sesuatu yang lain yang Tuhan ingin lakukan, biarlah semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk ibadah worship kit dan juga untuk perayaan Natal worship kit yang dilaksanakan secara online. Yang juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Juga untuk setiap kami yang hadir saat ini, Tuhan yang tahu persoalan kehidupan kami, entah persoalan antara di dalam kehidupan keluarga kami, bahkan di dalam usaha pekerjaan kami, dan hal-hal yang lainnya. Kiranya Tuhan yang kiranya berkenan menolong kami, menunjukkan jalan keluar bagi kami, memberikan kesabaran, ketenangan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami dapat melihat kemurahan-kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Biarlah kiranya kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang hari-hari kami. Bahkan ketika kami kembali dari tempat ini, sukacita, hadiah yang sempurna, yang indah, yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami, boleh tersampaikan juga bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bahkan siapapun yang berjumpa dengan kami. Dan kami ingin akhiri ibadah kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Mari sama-sama kita katakan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selesai, saat teduh masing-masing.